Assalamualaikum, saya Aisyah Novitasari dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di video ini saya akan membahas tentang program bimbingan di sekolah dan peranan guru dalam pelaksanaannya. Menurut pendapat Hodge dan Kostor yang dikutip oleh Gibson dan Mitchell, 1981, program bimbingan adalah suatu program yang memberikan layanan khusus yang dimaksudkan untuk membantu individu dalam mengadakan penyesuaian diri. Program bimbingan itu menyangkut dua faktor, yaitu faktor pelaksana atau orang yang akan memberikan bimbingan. Faktor-faktor yang berkaitan dengan perlengkapan, metode, bentuk layanan siswa-siswa, dan sebagainya, yang mempunyai kaitan dengan kegiatan bimbingan. Abu Ahmadi, 1977. Langkah-langkah penyusunan program bimbingan lebih besar dari tahap persiapan. Langkah ini dilakukan melalui survei untuk menginventarisasi tujuan, kebutuhan dan kemampuan sekolah, serta kesiapan sekolah yang bersangkutan untuk melaksanakan program bimbingan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menentukan langkah awal pelaksanaan program, pertemuan-pertemuan permulaan dengan para konselor yang telah ditunjuk oleh pemimpin sekolah. Tujuan pertemuan ini untuk menyamakan pemikiran tentang perlunya program bimbingan, serta merumuskan arah program yang akan disusun. Pembentukan panitia sementara untuk merumuskan program bimbingan. Panitia ini bertugas merumuskan tujuan program bimbingan yang akan disusun, mempersiapkan bagan organisasi dari program tersebut, dan membuat kerangka dasar dari program bimbingan yang akan disusun. Pembentukan panitia penyelenggara program. Panitia ini bertugas mempersiapkan program tes, mempersiapkan dan melaksanakan sistem pencatatan, dan melatih para pelaksana program bimbingan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Melalui 4 langkah tersebut diharapkan program bimbingan itu dapat diwujudkan dengan baik. Jenis-jenis program bimbingan dan KONSELING 01. Program tahunannya itu program bimbingan dan konseling yang akan dilaksanakan secara penuh dalam kurun waktu 1 tahun pelajaran dalam unit semester dan bulanan. 02. Program bulanannya itu program bimbingan dan konseling yang akan dilaksanakan secara penuh dalam kurun waktu 1 bulan dalam unit mingguan dan harian. 03. Program harian. Program harian merupakan program bimbingan dan konseling yang akan dilaksanakan secara penuh pada hari-hari tertentu dalam 1 minggu, yang merupakan jabaran dari program mingguan untuk kelas tertentu pada satu satuan pendidikan. Program harian dicantumkan secara tertulis pada satuan layanan dan atau kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Program bimbingan di sekolah 1 pendidikan taman kanak-anak. Program bimbingan di sekolah dasar 3. Program bimbingan di sekolah lanjutan pertama 4. Program bimbingan di sekolah lanjutan tingkat atas 5. Program bimbingan di perguruan tinggi. Program bimbingan taman kanak-kanak. Layanan bimbingan di taman kanak-kanak hendaknya ditekankan pada bimbingan yang berkaitan dengan kemandirian dan keharmonisan dalam menjalin hubungan sosial dengan teman sebayanya atau bimbingan pribadi. Di samping itu, bimbingan untuk taman kanak-kanak perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan psikologis, seperti pemberian kasih sayang dan perasaan aman. Program bimbingan di sekolah dasar. Bimbingan di sekolah dasar lebih menekankan pada usaha pencapaian tugas-tugas perkembangan mereka, antara lain mengatur kegiatan belajarnya dengan bertanggung jawab, dapat berbuat dengan cara-cara yang dapat diterima oleh orang dewasa serta teman-teman sebayanya, mengembangkan kesadaran moral berdasarkan nilai-nilai kehidupan dengan membentuk kata hati. Selain itu, menekankan pada aktivitas-aktivitas belajar,
dan kecenderungan anak bergantung pada teman sebayanya dan masalah-masalah yang timbul di SD itu tidak terlalu kompleks. Program bimbingan di sekolah lanjutan tengah pertama berorientasi kepada pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Selain itu, hendaknya berorientasi kepada program bimbingan di sekolah lanjutan tengah. Pertama, bimbingan belajar, bimbingan hubungan sosial, membentuk kelompok sebaya, peer group, tugas-tugas perkembangan anak usia 12-15 tahun, bimbingan karir. Program bimbingan sekolah lanjutan tengah atas. Program di sekolah lanjutan tengah atas hendaknya dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi siswa, sehingga mereka dapat mencapai tugas perkembangan dengan baik. Selain itu, mereka hendaknya berorientasi pada hubungan sosial, pemberian informasi pendidikan dan jabatan, dan bimbingan cara belajar. Program bimbingan di perguruan tinggi, efektivitas dan efisiensi program bimbingan di perguruan tinggi dapat terwujud bila diarahkan kepada masalah-masalah. Oleh sebab itu, program bimbingan di perguruan tinggi hendaknya berorientasi kepada a. bimbingan belajar di perguruan tinggi atau bimbingan yang bersifat akademik. B. Hubungan sosial. Peran bimbingan dan konseling dalam pembelajaran. Salah satu problem yang dihadapi siswa di sekolah adalah kesulitan belajar. Ciri yang tampak seperti nilai jelek, hasil tidak sesuai dengan usaha, sikap yang kurang baik, menentang, berdusta dan tingkah laku lain seperti membolos. Siswa kadang tidak mengetahui bahwa ia bermasalah. Dalam keadaan seperti ini, hal yang diperlukan siswa yaitu 01. Bimbingan belajar, 02. Bimbingan sosial, 03. Bimbingan dalam mengatasi masalah pribadi. Bimbingan belajar bertujuan mengatasi masalah kegiatan belajar di dalam atau luar sekolah, meliputi bimbingan cara belajar, kelompok atau individual, merencanakan waktu dan kegiatan belajar, kesulitan dalam mata pelajaran tertentu, dan hal yang berkaitan dengan cara, proses, prosedur dalam belajar. Bimbingan sosial. Tujuan bimbingan sosial yaitu agar siswa mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan kelompok, sehingga tercipta suasana belajar mengajar yang kondusif. Menurut Abu Ahmadi, bimbingan sosial dimaksudkan untuk memperoleh kelompok belajar dan bermain, persahabatan dan kelompok sosial yang sesuai dan yang akan membantu dalam menyelesaikan masalah tertentu. Bimbingan dalam mengatasi masalah pribadi. Beberapa masalah pribadi menimbulkan konflik, misalnya antara intelektual dan emosi, bakat dan aspirasi lingkungan, antar kehendak, antar situasi. Menurut Downing, layanan bimbingan pribadi bermanfaat terutama dalam membantu menciptakan hubungan sosial yang menyenangkan, menstimulasi siswa meningkatkan partisipasi, mewujudkan pengalaman belajar yang lebih bermakna, meninggalkan motivasi belajar dan menstimulasi tumbuhnya minat bakatnya. Peran bimbingan dan konseling dalam pendidikan di sekolah. Tujuan pendidikan yaitu membentuk manusia yang seutuhnya. Bimbingan dan konseling secara tidak langsung menunjang tujuan pendidikan dengan menangani masalah dan memberikan layanan secara khusus pada siswa, agar siswa dapat mengembangkan dirinya secara penuh. Kehadiran konselor sekolah membantu guru dalam memperluas pandangan guru tentang masalah afektif yang erat kaitannya dengan profesi guru, seperti keadaan emosional yang mempengaruhi proses belajar mengajar, mengembangkan sikap positif dan menangani masalah yang ditemui guru dalam pelaksanaan tugasnya. Konselor dan guru merupakan suatu tim yang saling menunjang demi terciptanya pembelajaran yang efektif. Kegiatan bimbingan dan konseling dengan demikian tidak bisa dilepaskan dari kegiatan sekolah. Tujuan bimbingan di sekolah ialah membantu siswa dalam 1.
Mengatasi kesulitan belajar. Mengatasi kebiasaan yang tidak baik pada saat kegiatan belajar maupun dalam hubungan sosial. 3. Mengatasi kesulitan yang berhubungan dengan kesehatan jasmani. 4. Hal yang berkaitan dengan kelanjutan studi. 5. Kesulitan yang berhubungan dengan perencanaan dan pemilihan pekerjaan. 6. Mengatasi kesulitan masalah sosial emosional yang berasal dari murid berkaitan dengan lingkungan sekolah, keluarga dan lingkungan yang lebih luas. Peranan guru dalam program bimbingan. Guru mempunyai peranan dan kedudukan kunci di dalam keseluruhan proses pendidikan, terutama dalam pendidikan formal bahkan dalam keseluruhan pembangunan. Pada umumnya, peranan guru adalah setiap pola tingkah laku yang merupakan ciri-ciri jabatan guru yang harus dilakukan dalam tugasnya. Adapun peranan guru sebagai berikut. Guru sebagai mediator kebudayaan, guru sebagai mediator pembelajaran, guru sebagai pembimbing, guru sebagai mediator antara sekolah dan masyarakat. Thanks. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Sebesar-besarnya. Wassalamualaikum.